Legenda Dewa Bintang. Chapter 96. Meningkatkan kekuatan dan meminta restu. Keesokan harinya, Xiaolang memanggil kembali Silong yang sebelumnya telah pergi entah kemana. Silong turut bahagia karena energi dingin di dalam tubuh Luoli telah menghilang. Selain itu ia juga sangat senang karena sekarang tuannya telah mendapatkan seorang pendamping. Silong sekarang jelaskan apa itu nadi es, dan kenapa untuk mencegahnya harus seperti itu. Tanya Xiaolang. Silong kemudian menjelaskan kepada Xiaolang bahwa sebenarnya nadi es berasal dari sebuah kristal yang tidak sengaja ditemukan oleh seorang kultivator wanita. Karena tidak mengetahui apapun mengenai nadi es, wanita itu kemudian langsung menyerap energi yang ada di dalam kristal yang La temukan. Setelah menyerap energi dari kristal itu, kekuatannya memang meningkat dengan pesat dan bahkan bisa dikatakan bahwa peningkatan kekuatannya sangat mustahil untuk dilakukan oleh manusia biasa. Akan tetapi di balik kekuatan besar yang ia dapatkan, wanita tersebut juga mendapatkan konsekuensinya di mana ia akan selalu merasa kedinginan bahkan sampai hampir membeku oleh energi dingin yang ada di tubuhnya. Lama-kelamaan energi dingin yang ada di dalam tubuh wanita itu menjadi semakin tidak terkendal. Berbagai cara telah La usahakan untuk menghilangkan aura dingin tersebut, namun tetap saja tak membuahkan hasil. Jangankan untuk menghilangkan, bahkan untuk mengurangi energi tersebut sangatlah sulit. Sebelum tubuh wanita itu benar-benar membeku, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Xiaolang dan Luoli. Awalnya mereka hanya melakukan hal tersebut sebagai ungkapan rasa sayang mereka sebelum berpisah. Tapi siapa sangka hal tersebut malah membuat energi dingin di dalam tubuh wanita itu menghilang, bahkan dari dalam dirinya muncul sebuah kristal kecil yang kemudian diberi nama nadi es. Ternyata begitu ya, baiklah sekarang kau bisa kembali ke dunia jiwa, kata Xiaolang. Bok Tuan, jawab Silong kemudian kembali ke dunia jiwa. Setelah kepergian Silong, Xiaolang kemudian mengajak Luoli ke pinggir air terjun. Di sana Xiaolang meminta Luoli untuk berkultivasi sambil mencoba untuk mengendalikan kekuatan nadi es yang ada di dalam dirinya. Xiaolang juga mengatakan bahwa dia akan membantu Luoli agar bisa naik ke tahap berikutnya dengan mudah. Luoli kemudian duduk di atas sebuah batu yang ada di pinggir air terjun. Setelah itu ia langsung memejamkan matanya dan melakukan kultivasi. Sementara Xiaolang juga melakukan tugasnya, yaitu mentransfer energi bintang ke dalam tubuh Luoli agar proses penyerapan yang ia lakukan berjalan dengan cepat. Beberapa jam telah berlalu namun Luoli masih belum menunjukkan tanda-tanda akan naik ke tingkat berikutnya. Akan tetapi Xiaolang masih tetap berusaha mentransfer energi bintang ke dalam dirinya. Setelah 1 jam kembali berlalu, tiba-tiba ledakan teredam terdengar dari dalam tubuh Luoli. Pendekar petapa tingkat 4. Pendekar petapa tingkat 5. Ledakan teredam terus terdengar dari tubuh Luoli dan bersamaan dengan itu tingkat kultivasinya juga terus meningkat dengan cepat. Setelah beberapa menit akhirnya ledakan teredam tersebut berhenti. Pendekar spiritual tingkat 1. Aura dingin yang sangat kuat merembes keluar dari tubuh Luoli, namun kali ini aura tersebut nampak lebih terkendali dan tidak menyakitinya. Xiaolang menghela nafas lega karena setelah proses yang lumayan panjang akhirnya Luoli berhasil naik ke tahap yang lebih tinggi lagi. Kenaikan tingkat Luoli yang sangat cepat juga karena bantuan dari energi bintang yang terus ditransfer oleh Xiaolang ke dalam dirinya. Jika bukan karena energi bintang, mungkin Luoli tidak akan sampai naik ke tahap selanjutnya. Setelah sampai di sekte nanti, cobalah untuk menyerap energi dari kristal jiwa atau yang lainnya agar pondasi kultivasimu menjadi lebih stabil, kata Xiaolang. Terima kasih kakak, jawab Luoli. Satu lagi, nanti kau tinggal saja di kediamanku, tetapi itu juga jika kau bersedia, ujar Xiaolang.
Luo Li tidak menjawab perkataan Xiao Lang, dia langsung berdiri dan memeluk Xiao Lang dengan erat. Xiao Lang nampak agak sedikit kaget karena sikap Luo Li yang tiba-tiba berubah. Namun ia tetap merasa senang karena sekarang Luo Li adalah bagian dari dirinya. Sekarang mari kita kembali, kata Xiao Lang kemudian melesat terbang kembali ke sekte. Di sekte bulan sabit, Luo yang nampak tengah mondar-mandir di halaman kediamannya, wajah tuannya nampak sangat khawatir karena memikirkan putrinya yang tak kunjung kembali. Meskipun ia tahu bahwa putrinya bersama pemimpin sekte, namun tetap saja ia sangat khawatir dengan keselamatan putrinya tersebut. Cobalah untuk tenang, pemimpin tidak akan membiarkan putrimu terluka, kata Tang Zong menenangkan Luo Yang. Tang Zong benar, sekarang duduk saja dengan tenang, ujar Zhou Tian. Kalian bisa berkata begitu karena kalian tidak punya seorang anak perempuan, jawab Luo yang kesal. 2. Beberapa saat kemudian mereka bertiga bisa merasakan keberadaan aura Xiao Lang yang semakin mendekat ke sekte. Tidak hanya itu saja mereka juga dapat merasakan aura lain yang juga tengah menuju ke sekte. Luo yang menghela nafas dengan lega saat melihat Xiao Lang dan putrinya telah kembali ke sekte. Luo yang kemudian bergegas menghampiri putrinya, begitu juga dengan Tang Zong dan Zhou Tian yang langsung menghampiri Xiao Lang. Selamat datang kembali pemimpin, ucap keduanya serempak. Luo Li, apa kau baik-baik saja? Tanya Luo Yang. Tentu saja ayah, selama aku bersama kakak tidak ada yang bisa menyakitiku, jawab Luo Li. Kakak, ujar ketiga tetua tersebut serempak. Mereka bertiga kemudian mengalihkan pandangannya kepada Xiao Lang. Di dalam pikiran mereka terdapat sebuah pertanyaan yang sama, apa yang telah terjadi antara kedua muda-mudi ini? Tetua Luo, sejak kemarin aku telah memutuskan untuk menjadikan Lier sebagai pendamping hidupku. Jadi sekarang aku mohon restu darimu, kata Xiao Lang sambil berlutut yang kemudian diikuti oleh Luo Li. Apa? Ketiga tetua agung nampak sangat kaget dengan pernyataan Xiao Lang, terutama Luo Yang. Bukannya ia tidak setuju, hanya saja hal tersebut terjadi begitu cepat sedangkan Xiao Lang dan Luo Li baru saja saling mengenal selama 2 hari. Ayah, aku mohon berikan kami restu, ujar Luo Li. Luo yang nampak kebingungan, ia bertanya-tanya dalam hatinya tentang apa yang tengah terjadi antara putrinya dan pemimpin sekte. Tentu saja aku akan merestui hubunganmu dan pemimpin, tapi apa yang telah terjadi pada kalian berdua, kenapa sangat mendadak seperti ini? Tanya Luo Yang. Terima kasih tetua karena telah memberikan kami restu, tentang apa yang telah terjadi akan aku ceritakan dengan rinci. Tapi sebaiknya kita bicara di dalam kediaman tetua, kata Xiao Lang. Chapter 97. Pertunangan. Xiao Lang menceritakan dengan rinci apa yang telah terjadi dengan mereka berdua, mulai dari Luo Li yang mendapatkan bis spirit naga biru, lalu bangkitnya nadi es di dalam tubuh Luo Li, sampai akhirnya tingkat kultivasi Luo Li yang telah meningkat menjadi pendekar spiritual tingkat pertama. Ketiga tetua nampak sangat kaget dengan cerita Xiao Lang terutama Luo Yang. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Luo Li mempunyai nadi es di dalam dirinya. Namun di samping semua itu mereka juga senang karena Xiao Lang berhasil menyelamatkan Luo Li, bahkan sekarang kekuatan nadi es sudah bisa dikendalikan oleh Luo Li. Aku sama sekali tidak menyangka kalau putriku akan punya kekuatan tersebut, ujar Luo Yang. Tetua Luo, Anda tenang saja karena mulai sekarang aku akan menjaga Lier, dan aku janji akan mencari cara agar nadi es bisa sepenuhnya dikendalikan oleh Lier, jawab Xiao Lang. Satu lagi, aku ingin kalian semua mempersiapkan acara pertunanganku dengan Lier, sedangkan untuk pernikahannya aku akan menjemput ayahku yang saat ini ada di benua bintang timur, lanjut Xiao Lang. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahukan hal ini kepada seluruh murid sekte.
Agar mereka semua bisa mempersiapkan acara pertunangan pemimpin, ujar Tang Zong kemudian menghilang dari ruangan tersebut. Tetua Luo, aku mempunyai sebuah permintaan, bisakah Ler tinggal bersamaku mulai sekarang? Tanya Xiao Lang malu-malu. Hahaha, tentu saja pemimpin, aku mengizinkannya, jawab Luo Yang. Tang Zong kemudian muncul lagi di dekat lonceng besar milik sekte. Dengan kekuatannya Tang Zong kemudian membunyikan lonceng besar tersebut sebanyak 3 kali. TENGG. 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 Para murid dan semua tetua yang sedang sibuk berlatih ataupun berkultivasi segera menghentikan kegiatan mereka saat mendengarkan suara lonceng yang menggema di seluruh sekte. Mereka semua kemudian bergegas menuju ke halaman utama sekte. Dengan perasaan penasaran mereka semua berkumpul di halaman utama sekte. Di antara para murid mulai membicarakan tentang apa yang terjadi. Karena dalam tahun ini lonceng sekte telah dibunyikan sebanyak 2 kali dan itu adalah bunyi lonceng terbanyak yang pernah mereka dengar selama setahun. Tetua Tang Zong kemudian muncul di hadapan semua orang dan seketika suasana riuh karena murid yang saling bertanya satu sama lain langsung menjadi hening. Tang Zong menatap semua murid dengan tatapan yang tajam namun dari wajahnya nampak jelas terukir raut kebahagiaan. Dengarkan aku semuanya, sekte kita akan segera mengadakan acara pertunangan pemimpin sekte dengan Putri Tetua Agung Luo Yang. Jadi pemimpin meminta kita semua untuk mempersiapkan acaranya. Jadi mulai sekarang semua kegiatan akan diliburkan agar kita bisa fokus dalam persiapan pertunangan pemimpin, kata Luo Yang. Baik Tetua Agung, jawab para tetua dan semua murid serempak. Bagus. Ingat lakukan persiapan dengan baik dan jangan sampai mengecewakan pemimpin, kata Tang Zong kemudian menghilang dari pandangan. Para tetua dan semua murid kemudian membubarkan diri. Dalam perjalanan pulang mereka semua mulai membicarakan tentang pertunangan Xiao Lang dan Luo Li. Pasalnya mereka semua tahu bahwa Xiao Lang dan Luo Li baru saja mengenal satu sama lain, akan tetapi mereka juga turut bahagia untuk pemimpin sekte mereka. Para tetua kemudian memberikan instruksi kepada para murid untuk mulai melakukan persiapan. Selain itu penjagaan sekte juga semakin diperketat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama sekte melakukan persiapan. Suasana sekte Bulan Sabit yang sebelumnya terasa sepi karena semua murid diperintahkan untuk berkultivasi agar kekuatan mereka meningkat, kini telah menjadi lebih hidup sebab para murid dan tetua semuanya melakukan pekerjaan di luar ruangan, baik itu mendekorasi ataupun melakukan persiapan yang lainnya. Di kediaman pemimpin sekte, Xiao Lang berdiri di depan halamannya menatap semua murid yang sedang melakukan persiapan. Meskipun suasana di sekte tengah berbahagia namun Xiao Lang malah nampak bersedih, karena saat ini ia sedang teringat dengan ayahnya yang saat ini berada di benua Bintang Timur. Luo Li yang menyadari ada yang salah dengan kekasihnya segera menghampiri Xiao Lang. Luo Li kemudian menggenggam erat tangan Xiao Lang sambil tersenyum hangat ke arahnya. Wajah cantik Luo Li yang dihiasi dengan senyuman manisnya membuat hati Xiao Lang menjadi sedikit lebih tenang. "Kakak, ada apa?" tanya Luo Li. "Aku hanya sedang memikirkan ayah, padahal sebentar lagi adalah hari pertunangan kita, tapi ayah masih berada sangat jauh dari sini, bahkan ia tidak mengetahui tentang hal ini," kata Xiao Lang sedih. "Kakak, tenanglah. Jika kau mau kita bisa langsung ke benua Bintang Timur setelah pertunangan nanti," kata Luo Li mencoba untuk menghibur Xiao Lang. "Tidak Lier, aku tidak ingin meninggalkan sekte tanpa penjagaan yang ketat. Selain itu sekte kita juga sedang dalam masa pemulihan jadi bagaimana mungkin aku meninggalkan sekte begitu saja," jawab Xiao Lang. Luo Li hanya bisa terdiam tanpa bisa menjawab perkataan Xiao Lang. Ia mengerti rasa rindu yang dirasakan oleh Xiao Lang saat ini,
Namun di sisi lain La juga memahami bahwa tanggung jawab Xiao Lang sangatlah besar. Luoli kemudian menatap wajah Xiao Lang dengan hangat. Setelah itu Luoli mendekatkan wajahnya dan memberanikan diri untuk mencium pipi Xiao Lang. Xiao Lang agak kaget karena Luoli yang tiba-tiba mencium pipinya. Ia tidak menyangka bahwa sikap Luoli benar-benar berbeda dengan waktu La pertama kali bertemu dengannya, di mana saat itu Luoli lebih pemalu dan tidak banyak bicara. Aku baru tahu kalau sebenarnya kau memiliki sifat seperti ini, ucap Xiao Lang menggoda Luoli. Ya sudah, kalau begitu aku akan seperti biasanya, jawab Luoli kesal kemudian pergi meninggalkan Xiao Lang. Beberapa hari berlalu dengan begitu cepat, persiapan yang dilakukan oleh para murid juga telah selesai dan sekarang adalah hari pertunangannya dilaksanakan. Suasana di Sekte Bulan Sabit menjadi sangat indah dengan terdapat hiasan di mana-mana. Selain itu di halaman utama sekte juga dihiasi dengan indah, yang mana terdapat banyak lampu lampion bergelantungan di mana-mana. Para murid dan semua tetua sudah berkumpul di halaman utama sekte, wajah mereka semua nampak sangat ceria, dan bisa dilihat dengan jelas bahwa mereka sudah tidak sabar menanti kedatangan pemimpin sekte bersama Luoli dan ketiga tetua agung. Tidak lama kemudian dari arah kediaman pemimpin sekte, Xiao Lang dan Luoli nampak sedang berjalan menuju panggung yang telah dihiasi yang ada di halaman utama. Keduanya nampak sangat serasi dengan pakaian serba putih yang mereka kenakan. Ketiga tetua agung juga nampak mengiringi mereka dari belakang. Setibanya mereka di atas panggung, para tetua dan semua murid kemudian berlutut untuk memberikan penghormatan kepada Xiao Lang. Xiao Lang kemudian melambaikan tangannya dan meminta mereka semua untuk berdiri kembali. Upacara pertunangan berlangsung dengan hikmat, dan semua acaranya berlangsung dengan sangat baik. Acara pertunangan tersebut kemudian diakhiri dengan pemasangan cincin dan kemudian makan bersama. Chapter 98. Misi setelah pertunangan. Malam harinya di kediaman pemimpin sekte, Xiao Lang nampak sangat kelelahan setelah seharian melakukan pesta bersama semua anggota sekte. Meskipun bukan acara yang besar namun bagi Xiao Lang itu sudah sangat meriah ditambah dengan pelepasan lampion setelah matahari terbenam. Xiao Lang berjalan menuju ke kamarnya, raut wajahnya tergambar jelas bahwa La sangat kelelahan dan ingin segera istirahat. Ketika Xiao Lang membuka pintu kamarnya La disambut oleh senyuman indah dari Luoli yang ternyata telah datang lebih dulu ke sana. Aku kira kau akan datang ke sini besok, ucap Xiao Lang. Sebenarnya memang begitu, tapi ayah bilang sebaiknya malam ini saja, sebab dia ingin aku menemani kakak, jawab Luo. Ternyata begitu ya, tidak disangka tetua Luo sangat pengertian, kata Xiao Lang sambil tersenyum lebar. Sebaiknya kakak mandi dulu, aku akan menyiapkan teh hangat, ujar Luoli kemudian pergi meninggalkan Xiao Lang. Setelah kepergian Luoli, Xiao Lang langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. 10 menit kemudian Xiao Lang keluar lagi dengan wajah yang nampak lebih cerah meskipun La masih merasakan lelah di tubuhnya. Xiao Lang kemudian berjalan menuju ke tempat tidur yang mana di sana sudah ada Luoli yang menunggunya. Apa kau lelah? Tanya Xiao Lang. Kalau begitu kita istirahat saja, karena aku juga sangat lelah, kata Xiao Lang kemudian merebahkan tubuhnya di atas kasur. Luoli yang awalnya hanya duduk di pinggir tempat tidur akhirnya ikut merebahkan tubuhnya di samping Xiao Lang, kemudian ia memiringkan tubuhnya dan memeluk Xiao Lang dengan erat. Luoli nampak ingin mengatakan sesuatu pada Xiao Lang namun ia mengurungkan niatnya sebab ia tahu bahwa Xiao Lang pastilah sangat kelelahan. Keesokan harinya, Xiao Lang membuka matanya dengan perlahan dan langsung menoleh ke sampingnya untuk mencari Luoli.
Namun ternyata Luoli telah bangun lebih dulu dan sudah pergi dari kamar tersebut. Xiao Lang kemudian bangkit dan langsung berjalan menuju ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, Xiao Lang langsung keluar dari kamarnya untuk mencari Luoli yang ternyata sedang berada di dapur. Xiao Lang tersenyum ketika melihat Luoli yang tengah sibuk memasak di dapur. Baru kali ini ia merasakan perasaan yang sangat sulit diartikan. Xiao Lang kemudian berjalan dengan perlahan dan langsung memeluk Luoli dari belakang lalu mencium pipinya. Luoli nampak tidak terkejut dan hanya tersenyum kepada Xiao Lang karena memang sejak awal dia sudah menyadari keberadaan Xiao Lang. "Kenapa kau tidak kaget?" tanya Xiao Lang. "Itu karena aku bisa merasakan keberadaan kakak di sini. Sebaiknya kakak menunggu di depan, sebentar lagi makanannya akan siap," jawab Luoli. "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu," ucap Xiao Lang kemudian meninggalkan Luoli. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Luoli datang dengan membawakan beberapa makanan. Xiao Lang sekali lagi merasakan perasaan yang begitu sulit untuk diartikan sebab untuk pertama kalinya dia akan memakan makanan yang disiapkan oleh orang yang ia sayangi. "Apa-apa?" tanya Luoli ketika melihat Xiao Lang tersenyum padanya. "Tidak ada apa-apa, aku baru menyadari bahwa kau sangat cantik," jawab Xiao Lang merayu. "Sudahlah, sebaiknya kita makan sekarang. Kakak pasti lapar," ujar Luoli. Xiao Lang hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berdua makan dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, keduanya langsung menuju ke kediaman Luoyang. Seperti biasa di sana telah berkumpul dua tetua agung lainnya yang terlihat seperti sedang menunggu kedatangan mereka berdua. Xiao Lang sedikit bingung melihat ada sesuatu yang berbeda dengan ketiga tetua tersebut. Namun ia tidak ingin bertanya karena pasti ketiganya akan langsung menceritakan apapun itu padanya, dan benar saja ketika merasa bersalah karena mereka telah merusak kebahagiaan Luoli. Namun mau bagaimana lagi jika tidak segera dihentikan maka masalah ini akan menjadi semakin besar. Xiao Lang yang semula diam kemudian berdiri dan langsung menyusul Luoli. Sedangkan ketiga tetua masih terdiam karena tidak bisa melakukan apa-apa. Di belakang kediaman tetua Luoyang, Luoli nampak sedang duduk di bawah pohon yang cukup rindang sambil menangis. Xiao Lang yang tidak tega langsung menghampirinya dan memeluknya dengan erat. "Sayang, tenanglah. Aku berjanji padamu, jika masalah ini telah selesai maka aku akan langsung kembali untuk menemuimu di sini," kata Xiao Lang menghibur Luo LL. "Aku tahu itu, tapi kenapa harus sekarang? Padahal aku masih ingin menikmati waktu bersama, tapi malah seperti ini," ucap Luoli. 2. "Lier, kumohon mengertilah, apa kau mau para kultivator kegelapan menguasai benua bintang ini?" tanya Xiao Lang. "Dengarkan aku, Lier, apapun yang terjadi nanti aku tidak akan mencari wanita lain, bukankah aku sudah berjanji padamu," kata Xiao Lang. Cukup lama Xiao Lang mencoba untuk meyakinkan Luoli, dan setelah berbagai macam bujukan akhirnya Xiao Lang berhasil membujuk Luoli, walaupun tentunya dengan banyak persyaratan dan janji-janji. Meskipun begitu Xiao Lang menyadari bahwa semua itu hanyalah berasal dari rasa kekhawatiran Luoli padanya. Setelah Luoli tenang, Xiao Lang kemudian mengajaknya kembali ke dalam kediaman ayahnya untuk menemui ayahnya dan kedua tetua. Ketiga pria tua itu menatap ke arah Xiao Lang dengan tatapan yang penuh pertanyaan. "Besok aku akan berangkat, tapi ingat rahasiakan kepergianku dan tingkatkan penjagaan sekte," kata Xiao Lang. Chapter 99. Pergi. Malam harinya, di dalam kamar, Xiao Lang masih berusaha untuk menenangkan Luoli yang masih bersedih. Xiao Lang menyadari bahwa wajar jika Luoli bersedih sebab kepergiannya kali ini tepat setelah mereka bertunangan. Meskipun enggan untuk mengakui tapi sebenarnya La juga merasakan hal yang sama. Bagaimana tidak,
Wanita yang baru saja Ia kenal selama beberapa hari itu, telah berhasil mengisi hatinya. Bisa dikatakan bahwa kehadiran Luoli telah menempati posisi yang spesial di hatinya. Jadi wajar jika ia merasa sedih saat tahu bahwa dirinya akan segera pergi meninggalkan calon istrinya. Akan tetapi Xiao Lang mencoba untuk tetap tegar agar tidak menambah kesedihan Luoli. 1. Kakak, berapa lama kau akan pergi? Tanya Luoli sambil terus membenamkan kepalanya di dada Xiao Lang yang bidang. Entahlah, tapi akan aku usahakan kembali secepat mungkin, jawab Xiao Lang. Mereka berdua terus mengobrol hingga larut malam dan kemudian tertidur dengan lelap. Keesokan harinya, di depan kediaman Xiao Lang, ketiga tetua agung menyerahkan beberapa sumber daya yang dibutuhkan Xiao Lang selama perjalanan. Mereka bertiga juga berjanji akan menjaga sekte dengan segenap jiwa raga mereka. Sementara Luoli masih nampak belum rela melepaskan Xiao Lang pergi untuk menjalankan misi. Ia ingin sekali untuk ikut pergi bersama Xiao Lang. Namun ia juga tahu bahwa misi Xiao Lang kali ini benar-benar berbahaya dan ia tidak ingin menjadi beban untuk Xiao Lang. Terima kasih semuanya, ingatlah untuk menjaga rahasia ini, kata Xiao Lang. Baik pemimpin, jawab ketiga tetua serempak. Biar aku pergi, jaga ini baik-baik. Dengan begini kau akan bisa mengetahui keadaanku meskipun kita berjauhan, ucap Xiao Lang sambil menyerahkan sebuah batu kristal pada Luoli dan kemudian mengecup keningnya. Setelah selesai berpamitan Xiao Lang kemudian menghilang dari pandangan dan muncul lagi jauh di atas langit sekte bulan sabit. Xiao Lang kemudian membuat segel tangan yang rumit dan beberapa saat kemudian aura biru keemasan tiba-tiba menutupi seluruh bagian gunung. Dengan begini aku bisa tenang, gumam Xiao Lang kemudian melesat terbang dengan kecepatan tinggi. Di benua dewa, Kaisar Dewa nampak sedang melakukan pertemuan dengan para petinggi Istana Dewa. Mereka semua nampak sedang membahas sesuatu yang penting, yaitu mengenai kemunculan nadi es yang baru saja terjadi. Nadi es yang selama ini kita cari telah muncul di dunia manusia. Jika kita berhasil mendapatkannya maka kemungkinan untuk mengalahkan Dewa Bintang akan menjadi semakin besar, kata Kaisar Dewa. Benar sekali Yang Mulia, kami juga bisa merasakan kemunculan nadi es, ujar salah satu petinggi istana. Perintahkan beberapa prajurit Dewa Langit tingkat akhir untuk membawa nadi es ke hadapanku, ucap Kaisar memberikan perintah. Baik Yang Mulai, jawab para jenderal serempak. Nadi es adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa terlebih lagi jika bisa dikendalikan. Bisa dipastikan bahwa siapapun yang memiliki nadi es maka bukan tidak mungkin baginya untuk menguasai alam semesta. Sejak kemunculan pertama kali nadi es ribuan tahun yang lalu, benua dewa benar-benar berada di dalam kekacauan yang sangat luar biasa. Bahkan Shen Liu yang saat itu telah menjadi Dewa Bintang harus turun tangan sendiri untuk menghentikan kekacauan yang terjadi. Dengan kehadiran Shen Liu kekacauan yang terjadi bisa diatasi dengan mudah dan telah berhasil membuang nadi es dari benua dewa. Namun siapa sangka nadi es yang telah lama dicari oleh para dewa, akhirnya muncul kembali di dunia manusia, tepatnya di tubuh Luoli. Para dewa yang mengetahui hal tersebut tentu saja tidak ingin membuang-buang kesempatan emas untuk mendapatkan kembali nadi es yang sangat liar biasa. Sedangkan di tempat lain, tempat yang sangat gelap dan asing yaitu tempat si Liu berada, La yang saat itu sedang duduk tenang tiba-tiba bangkit dan langsung menatap ke arah depan dengan tatapan yang sangat tajam. Para dewa, kalian benar-benar keterlaluan, jangan pernah berpikir bahwa aku akan diam saja, apalagi jika kalian berniat ingin menyentuh menantuku, kata Shen Liu sinis kemudian menghilang dari tempat tersebut. Xiao Lang yang sama sekali tidak mengetahui bahwa akan ada bahaya yang menimpa Luoli terus saja melesat terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke benua bintang selatan.
saat ini ia hanya berfokus pada misinya saja, yaitu menghentikan kekacauan di benua bintang selatan akibat dari kemunculan kultivator kegelapan. Jika saja para kultivator kegelapan bisa diatasi dengan mudah layaknya kultivator biasa, mungkin Xiaolang tidak akan mungkin ingin pergi meninggalkan sekte gurunya. Terlebih di sana juga ada calon istrinya, namun karena para kultivator kegelapan hanya bisa dihadapi oleh kultivator cahaya, maka, mau tidak mau dia harus pergi dan mengatasi masalah tersebut. Kenapa semuanya menjadi sangat rumit? Apa takdirku memang seperti ini, gumam Xiaolang. Setelah terbang selama berjam-jam, akhirnya Xiaolang memutuskan untuk berhenti beristirahat di atas sebuah bukit yang cukup tinggi. Di sana Xiaolang kemudian mengeluarkan bekal makanan yang diberikan oleh Luo Li sebelum ia berangkat. Xiaolang tersenyum lebar saat menatap makanan yang ada di depannya saat ini. Meskipun itu hanyalah makanan biasa, namun entah kenapa hatinya merasa sangat bahagia, seolah-olah makanan tersebut telah diberkati oleh para dewa. Tanpa pikir panjang dan banyak bicara, Xiaolang kemudian menyantap makanan tersebut dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, Xiaolang kemudian menyandarkan tubuhnya di sebuah batang pohon yang lumayan besar. Ia kemudian menengadahkan kepalanya ke langit sambil menatap awan-awan putih yang terus bergerak dibawa oleh angin. Jika saja suasana tenang dan nyaman seperti ini bisa dirasakan oleh semua orang, tanpa takut akan penindasan dan ketidakadilan, mungkin di dunia ini tidak akan pernah ada lagi yang namanya energi Qi, gumam Xiaolang. Tapi untuk mencapai hal tersebut, aku harus berusaha lebih keras lagi, setidaknya aku bisa memberikan ketenangan untuk orang-orang yang aku sayangi, lanjutnya. Setelah selesai mengumpulkan tenaga, Xiaolang kemudian melanjutkan lagi perjalanan, sebab tempat tujuannya masihlah sangat jauh. Selama perjalanan terbang menuju ke benua bintang selatan, Xiaolang tak henti-hentinya dibuat kagum dengan pandangan indah yang terpampang di bawahnya, baik itu keindahan alam, desa, kota ataupun kekaisaran yang ia lewati. Saat sedang melewati lebatnya hutan, Xiaolang yang sedang menikmati hijaunya pepohonan tiba-tiba mendapatkan serangan yang sangat cepat dari bawah. Jika saja ia telat menghindarinya, maka bisa dipastikan bahwa ia akan terkena serangan tersebut. Sialan, siapa yang berani-beraninya menyerangku, ucap Xiaolang kesal. Chapter 100. Sang Bayangan Malam, Dao Fang. Xiaolang menggunakan teknik mata bintang untuk mencari tahu siapa yang telah menyerangnya dan di manalah bersembunyi. Saat sedang mencari, entah kenapa Xiaolang tiba-tiba teringat akan kejadian yang lalu, di mana saat itu dia sedang dalam perjalanan menuju jantung benua bintang. Setelah menemukan yang lacari, Xiaolang kemudian melesat dengan kecepatan tinggi menuju ke arah semak-semak. Saatlah hendak sampai di semak-semak tersebut, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dan menghilang dengan sangat cepat. Ingin beradu kecepatan denganku? Heh, kau masih belum pantas, gumam Xiaolang. Dengan elemen cahaya dan sedikit pemahaman tentang elemen petir, tentu saja Xiaolang akan sombong dalam hal kecepatan, sebab jikalau menggunakan kecepatan penuh dari elemen cahaya maka tidak ada yang bisa menandinginya, kecuali sesama pengguna elemen cahaya atau mungkin tingkatan kekuatan lawannya jauh melebihi dirinya. Xiaolang menghilang dari pandangan dan langsung muncul lagi tepat setelah bayangan hitam itu muncul. Bayangan tersebut nampak kaget kemudian menghilang lagi sambil melemparkan sesuatu ke arah Xiaolang. Namun benda yang ia lemparkan hanya mengenai udara kosong sebab Xiaolang telah muncul di hadapannya. Sial, kenapa dia bisa secepat ini, kata bayangan hitam tersebut. Bukan aku yang cepat, hanya saja kau yang terlalu lamban, kata Xiaolang kemudian mendaratkan pukulan keras pada bayangan tersebut hingga membuatnya terpental dan menabrak pohon. Xiaolang kemudian mendekat ke arah bayangan hitam itu, namun sebelum ia benar-benar dekat,
bayangan tersebut kembali menghilang dari pandangan Xiaolang. Dengan menghela nafas panjang, Xiaolang kemudian mengejar bayangan tersebut, dan hasilnya Xiaolang selalu muncul tepat di mana bayangan tersebut akan muncul. Bayangan hitam tersebut nampak sangat kesal dan jengkel, sebab secepat apapun dia pergi, Xiaolang malah jauh lebih cepat darinya, bahkan Xiaolang berhasil membaca gerakannya. Kalau begini lebih baik bertarung, kata bayangan tersebut kemudian menampakkan dirinya. Xiaolang menatap tajam ke arah pria dengan pakaian serba hitam layaknya seorang assassin yang pernah ia hadapi dulu. Namun aura dan energi dalam diri pria itu sama sekali tidak mirip dengan para anggota asosiasi Black Assassin yang telah ia musnahkan. Xiaolang tetap tenang sambil memandang ke arah pria tersebut, sementara pria yang merupakan bayangan hitam sebelumnya menatap tajam ke arah Xiaolang. Ia kemudian mengeluarkan pedang kecil berwarna hitam dari cincin ruang miliknya dan kemudian menyerang Xiaolang. Pria tersebut menyerang dengan sangat ganas, ia bahkan menguasai teknik melempar pisau dengan sangat baik dan di setiap pisau yang ia lemparkan mengandung racun yang sangat mematikan. Bisa dikatakan pria tersebut sama sekali tidak memiliki celah dalam menyerang, karena dia akan menyerang dengan pedang ketika jarak dekat, dan akan terus melemparkan pisau kecil ketika jaraknya jauh. Teknik bertarung yang unik, gumam Xiaolang. Sambil terus menghindari setiap tebasan pedang ataupun lemparan pisau yang mengarah padanya, Xiaolang perlahan-lahan mempelajari setiap gerakan pria misterius tersebut dan tak lupa ia juga mencoba untuk mencari celah ataupun kelemahan pria tersebut. Namun setelah lama mengamati dan mencari, Xiaolang tak kunjung menemukan kelemahan pria tersebut. Hal ini membuat Xiaolang menjadi sangat kagum. Pasalnya dari sekian banyak lawan yang lah hadapi, baru kali ini ia merasa sulit menemukan kelemahan lawannya. Sungguh menarik, kalau begitu akan aku temani kau bermain sampai puas, kata Xiaolang sambil mengeluarkan tombak hitamnya. Seketika di kedalaman hutan langsung terdengar suara pedang dan tombak yang beradu. Tidak hanya itu saja, bahkan aura yang sangat kuat juga menyebar kemana-mana, sehingga membuat para penghuni hutan berlarian untuk menyelamatkan diri. Pertarungan mereka berlangsung cukup lama, keduanya masih nampak sangat bersemangat dan sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda ingin menyerah. Dari sekian banyak jurus yang mereka gunakan, tak satu pun yang berhasil mengenai tubuh lawan. Xiaolang dengan kemampuannya yang sangat cepat tentu akan sangat sulit untuk disentuh, sedangkan pria misterius tersebut dengan kekuatan bayangan yang lah miliki tentunya juga bukanlah hal yang mudah untuk menyentuhnya. Wajah bahagia dan kagum nampak terukir jelas di wajah Xiaolang. Baru kali ini ia benar-benar merasakan pertarungan yang sangat menyenangkan. Pasalnya bisa dikatakan saat menggunakan kekuatan fisik mereka terbilang seimbang, walaupun sebenarnya Xiaolang masih belum menggunakan seluruh kekuatannya. Jika saja ia menggunakan seluruh kekuatannya maka bisa dipastikan bahwa ia akan dengan mudah mengalahkan pria tersebut. Namun Xiaolang tidak ingin melakukan hal itu karena ia masih ingin melihat sejauh mana kehebatan musuhnya tersebut dalam menguasai jurus bayangan. Setelah lama bertarung aku baru menyadari ternyata tingkat kultivasinya setara denganku, gumam Xiaolang. Apa yang kau katakan? Apa sudah mau menyerah? Kata pria tersebut. Hahaha, tentu saja bukan itu, aku hanya ingin melihat berapa lama lagi kau bisa bertahan, kata Xiaolang. Pria tersebut nampak kesal dan marah, lah seperti diremehkan oleh lawannya. Dan baru kali ini ia mendapatkan lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Biasanya setiap lawan yang lah temul akan sangat mudah untuk dikalahkan, bahkan ia hanya perlu menggunakan satu atau dua jurus saja. Kenapa aku merasa dia masih belum menggunakan semua kekuatannya? Dan jika dilihat dari raut wajahnya, lah seperti sedang bermain-main denganku, batin pria tersebut. Sialan. Berhentilah bermain-main dan lawan aku dengan serius,
kata pria tersebut marah. Hah, baiklah jika kau yang meminta, jawab Xiaolang. Xiaolang membuka segel kekuatannya dan seketika aura yang sangat kuat menimpa pria misterius tersebut sampai menyebabkan seluruh tubuhnya gemetaran. Aura yang menekannya tersebut bahkan membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kekuatan macam apain, ucapannya. Xiaolang tersenyum sinis melihat ekspresi wajah pria tersebut. Aura biru yang sangat besar menyelimuti tubuh Xiaolang dan seketika tekanan yang ada di sekitarnya menjadi semakin kuat. Pria misterius tersebut bahkan tidak mampu lagi untuk berdiri dan langsung berlutut di hadapan Xiaolang. Apakah dia seorang dewa? Batin pria itu. Jadi apa kau masih ingin melanjutkan pertarungan kita? Tanya Xiaolang. Tidak. Aku minta maaf atas tindakanku dan sesuai sumpahku aku akan menjadi pengikutmu yang setia, jawab pria tersebut. Xiaolang nampak sangat terkejut dengan pernyataan pria itu. Ia kemudian menarik kembali auranya. Jelaskan apa maksudmu? Tanya Xiaolang bingung. Sebelumnya perkenalkan, namaku adalah Dao Fang. Orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan bayangan malam. Selama ini aku telah berpetualang kemana-mana untuk mencari lawan yang kuat, dan aku juga telah bersumpah siapa saja yang bisa mengalahkan aku maka aku akan mengabdi padanya, jawab Dao Fang menjelaskan. Bersambung. Chapter 101. Bawahan baru.